Setelah identitas Xiao Chen terungkap, hal ini jelas membuat Xiaoyan merasa lega sekaligus senang begitu melihat leluhurnya ternyata masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun pada saat yang bersamaan, tubuh Xiao Chen kembali berfluktuasi seakan-akan api pemurnian iblis ingin mengambil kesadarannya lagi. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mendekat dan melepaskan energi King Lian Yaoseng yang tersebar di udara. Berkat energi ini, pengaruh api pemurnian iblis pun berhasil dihilangkan dan membuat leluhur Xiao Chen merasa lega. Setelah kondisinya kembali normal, Xiao Chen lantas bertanya kepada Xiaoyan kondisi klan Xiao saat ini. Sambil menghela nafas panjang, Xiaoyan lantas menjelaskan kondisi klan Xiao yang sangat memprihatinkan. Mendengar penjelasan tersebut, Xiao Chen benar-benar merasa kesal dan tak percaya Xiao Xuan juga dihabisi oleh klan Hun. Singkat cerita, setelah pembicaraan panjang tersebut, Xiaoyan lantas meminta bantuan kepada leluhur Xiao Chen untuk membawanya ke tempat api pemurnian iblis. Pada awalnya, Xiao Chen cukup ragu dengan permintaan Xiaoyan dan mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang mampu untuk memurnikannya. Namun melihat tekad Xiaoyan yang begitu besar, dia pun akhirnya setuju dan langsung memimpin rombongan menuju sebuah pintu besar. Begitu melewati pintu tersebut, kelompok Xiaoyan seketika disambut oleh sosok pria berjubah putih yang mengatakan, selama kelompok Xiaoyan berhasil mengalahkannya, maka dia akan memberikan api surgawi pemurnian iblis. Namun jika sampai gagal, maka mereka akan tinggal di tempat ini untuk selamanya dan menjadi boneka api sama seperti yang dialami Xiao Chen sebelumnya. Di saat semua orang terdiam, Xiaoyan tiba-tiba melepaskan energi peninggalan King Lian Yaoseng dan menyerang sosok pria berjubah putih di hadapannya. Setelah terjebak dalam kabut ilusi, Xiaoyan langsung menyadari bahwa sosok ini hanyalah sebuah ilusi dan bukan sisa jiwa dari King Lian Yaoseng. Begitu Xiaoyan menyerang, nyala api di tangan sosok pria berjubah putih itu pun seketika melonjak dan menyebabkan seluruh ruang tersebut runtuh dan berubah menjadi sebuah lautan magma. Tidak hanya itu, semua kelompok yang mengincar api pemurnian iblis juga muncul di tempat tersebut termasuk klan Hun. Setelah semua orang berkumpul, jelmaan api pemurnian iblis pun akhirnya menampakkan diri seakan-akan menantang semua orang untuk mencoba mendapatkannya. Tidak sampai di situ, dia juga bertanya kepada Xiaoyan bagaimana dia bisa mematahkan ilusi mimpi buruknya. Tentu saja Xiaoyan tidak akan memberitahu rahasia tersebut di hadapan semua orang dan mengatakan kalau dia hanya cukup beruntung. Para ahli yang hadir pun sontak menatap ke arah Xiaoyan. Mereka sungguh tak menyangka Xiaoyan mampu mematahkan ilusi mimpi buruk yang diciptakan oleh api pemurnian iblis selama lebih dari 1000 tahun hanya dengan kekuatan bintang 2 doseng miliknya. Sementara itu, perwujudan api pemurnian iblis benar-benar merasa kesal dan melepaskan nyala api yang disebut surga pemurnian iblis dan berniat menjadikan semua orang di tempat ini sebagai boneka api miliknya. Begitu nyala api pemurnian iblis menutupi seluruh tempat dan memblokir ruang spasial, Yao Chen pun seketika mengerti maksud dari tindakan tersebut. Leluhur Xiao Chen pun membenarkan hal itu dan mengatakan kalau kekuatan nyala api pemurnian iblis sangatlah menakutkan dan setara dengan puncak bintang 5 doseng. Jika ditambah dengan kemampuan khususnya, maka dia mampu bersaing dengan ahli bintang 6 doseng. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di tempat ini yang mampu mengalahkannya dalam hal kekuatan. Kata-kata ini jelas membuat semua orang terdiam dan berpikir keras cara untuk mengatasinya. Pada saat yang bersamaan, ledakan api pun terus bermunculan dan menyebabkan para ahli yang hadir musnah menjadi kabut darah satu persatu. Pemandangan ini jelas membuat para ahli yang tersisa semakin waspada. Pasalnya api pemurnian iblis masih belum melakukan pergerakan, namun sudah begitu banyak korban yang jatuh di tangannya. Selain energi aneh yang terkandung dalam nyala api tersebut, api pemurnian iblis juga bisa mengendalikan emosi seseorang untuk membakar tubuh mereka dari dalam. Oleh karenanya, para ahli yang tersisa mencoba segala cara demi menekan fluktuasi di dalam hati mereka masing-masing. Di lain sisi, perwujudan api pemurnian iblis tampak tersenyum dingin dan mengatakan bahwa para ahli yang terlalu lemah akan dimusnahkan dan tak layak menjadi pasukan api miliknya. Baru saja ucapan ini terdengar, seluruh ahli di bawah ranah Banseng pun seketika meledak dan hancur menjadi tumpukan debu. Setelah melihat metode mengerikan itu, kelompok Xiaoyan jelas sangat terkejut mengingat hanya dalam waktu singkat lebih dari setengah ahli yang hadir telah dimusnahkan. Namun mereka juga bersyukur para ahli dari pavilion bintang jatuh tidak ikut masuk, jika tidak mereka pasti akan mengalami nasib yang sama dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Sementara itu, perwujudan api pemurnian iblis perlahan membentuk 10 pilar magma yang berubah menjadi 10 boneka api. Semua orang pun bisa merasakan bahwa para boneka ini sangatlah kuat dan berada di ranah doseng.
Fakta tersebut sontak membuat ketua Aula Jiwa tertegun. Selain perwujudan api pemurnian iblis yang setara bintang 6 doseng, mereka masih harus menghadapi 10 boneka api yang berada di bintang 1 sampai 3 doseng. Dikarenakan mereka tidak bisa mencari bala bantuan dari luar, Hun Miseng lantas menatap ke arah Xiaoyan dan mengusulkan untuk melupakan dendam di antara mereka sementara waktu dan bekerja sama mengalahkan api pemurnian iblis. Pandangan semua orang pun sontak berubah menjadi tajam. Dengan reputasi buruk yang dia miliki, tak ada seorang pun yang berpikir untuk menjalin kerja sama dengannya. Hun Miseng pun tidak kaget melihat reaksi tersebut dan menambahkan bahwa mereka harus membuat keputusan secepatnya. Tetapi jika ada yang sanggup mengalahkan api pemurnian iblis seorang diri, maka Aula Jiwa berjanji tidak akan ikut campur. Setelah merenung sejenak, tetua dari klan Yan pun membenarkan perkataan Hun Miseng. Meski Aula Jiwa memiliki reputasi yang sangat buruk, namun ini adalah satu-satunya pilihan jika mereka ingin bertahan hidup. Mendengar hal itu, para tetua dari klan kuno lainnya pun kembali merenung sebelum akhirnya setuju dengan usulan tersebut. Sementara itu, kelompok Xiaoyan juga menyetujui kerjasama dengan Aula Jiwa dan akan mengikuti arahan Hun Miseng untuk mengalahkan api pemurnian iblis. Tentu saja Xiaoyan mengerti kalau ketua Aula Jiwa pasti memiliki niat jahat di balik semua ini. Namun sepertinya Xiaoyan sudah mengantisipasi hal itu dan menyiapkan rencana lainnya. Dikarenakan semua pihak telah setuju, Hun Miseng lantas meminta para ahli di atas bintang 4 doseng untuk pergi bersamanya melawan api pemurnian iblis. Sementara para ahli yang tersisa akan menghadapi 10 boneka iblis api. Kelompok Xiaoyan pun hanya mengirim Xian dan tetua Gunan Hai untuk pergi bersama ketua Aula Jiwa. Sedangkan Xiao Chen akan tetap tinggal dan tak ikut bertarung. Pasalnya, nyala api pemurnian iblis masih tersisa di tubuhnya dan akan kembali menyerang jika segel yang dipasang Xiaoyan sampai hancur. Jika hal itu sampai terjadi, maka dia kemungkinan akan kembali menjadi musuh seperti sebelumnya. Xiaoyan jelas tidak mempermasalahkan akan hal ini. Sebaliknya, dia justru senang dan memang tidak ingin Aula Jiwa mengetahui kekuatan dari leluhur Xiao Chen. Dengan begitu, mereka masih memiliki kartu truf jika kedepannya Aula Jiwa sampai bertindak curang. Singkat cerita, pertempuran sengit di seluruh area pun akhirnya dimulai. Pada saat ini, para ahli bintang 4 doseng ke atas termasuk Xian sudah mengepung api pemurnian iblis dari segala arah, hingga menimbulkan gelombang doki yang maha dahsyat seakan-akan mampu untuk meruntuhkan langit. Di lain sisi, pertarungan antara kelompok Xiaoyan dengan 10 boneka api juga terus berlangsung sengit. Melihat pertarungan meletus di segala arah, perwujudan api pemurnian iblis sontak tersenyum dingin dan menampilkan senjata miliknya, yaitu tombak api emas sembari berkata bahwa siapapun yang mencoba menghalanginya akan mati di tempat ini. Dalam sekejap, gelombang api keemasan pun dengan cepat melonjak dan menutupi seluruh permukaan langit. Ekspresi semua orang pun seketika berubah dan bergegas melancarkan serangan gabungan demi memblokir gelombang api surgawi tersebut. Namun meski telah melepaskan teknik do tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih tak mampu menahan gelombang api surgawi tersebut, bahkan harus dipukul mundur secara bersamaan. Pertukaran ini jelas membuat para tetua dipenuhi tatapan suram. Pasalnya tidak ada keuntungan sedikit pun dalam pertarungan ini, bahkan meski mereka telah menyatukan kekuatan sekalipun. Melihat semua orang mundur tak berdaya, perwujudan api pemurnian iblis lantas melambaikan tangannya ke lautan magma dan menciptakan sebuah tangan api iblis setinggi ribuan kaki yang langsung mengunci pergerakan para elit doseng. Dalam kuncian tersebut, mereka pun tak bisa bergerak sedikit pun dan akhirnya harus menerima serangan telak yang memancarkan hawa panas luar biasa dahsyat. Pemandangan ini jelas membuat Xiaoyan sangat terkejut. Siapa sangka 7 elit doseng bintang 4 akan berakhir menyedihkan di bawah satu serangan telapak api iblis tersebut. Selang beberapa waktu, Hun Miseng dan para doseng lainnya pun kembali ke udara dan berniat untuk melanjutkan pertarungan. Namun karena area di sekitar sangat menguntungkan api pemurnian iblis, para elit doseng pun sadar bahwa hal ini harus segera diselesaikan dan bergegas mengaktifkan teknik pamungkas mereka masing-masing. Beberapa formasi pun seketika terbentuk di langit dan menimbulkan fenomena yang menggetarkan seluruh area. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memasuki pertarungan hidup dan mati untuk menentukan siapa yang akan kembali sebagai pemenang. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get